Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fadil, NIM 2724016 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Iko Mutakin, NIM 2724009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 2724028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Mufik, NIM 272400021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari Prodi Teknik Sipil, NIM 2724004. Di sini kami akan menjelaskan dan memperkenalkan salah satu bahan komponen bangunan, yaitu beton, dengan tema Beton dapat merubah infrastruktur menjadi lebih baik. Di sini saya akan mengenalkan salah satu komponen bahan bangunan, yaitu beton. Beton adalah bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen, air, pasir, dan kerikil. Beton merupakan material utama dalam konstruksi bangunan seperti jembatan, jalan raya, dan gedung, dan lain sebagainya. Mengapa kita mengambil beton? Karena beton adalah bahan bangunan yang paling penting dalam sebuah bangunan, jembatan, dan jalan. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan beton serta sifat-sifat beton. Kelebihan: tahan lama, kekuatannya bisa diatur, mudah dibentuk, perekatan lebih mudah, mampu memantulkan beban, tekan, dan berat. Tahan terhadap temperatur tinggi. Kekurangan: pekerjaan butuh ketelitian tinggi, lebih mahal. Kekuatan tertarik lemah, lebih lama dalam proses pengerjaan. Bentuk sudah dibuat susah diubah, daya pantul suara besar. Beton pengeras sebelum pengelolaan tidak bisa didaur ulang. Sifat-sifat beton diantaranya kekuatan tekan. Beton memiliki tegangan hancur tekan yang tinggi. 2. Kekuatan tarik. Beton memiliki tegangan hancur tinggi yang rendah. 3. Kemudahan pengerjaan. Beton mudah diangkut, dituang, dan dicetak. 4. Daya resap air. Beton kedap air normal jika resapan tidak lebih dari 2,5% terhadap berat beton kering open terhadap rendaman air selama 10 menit. Langkah-langkah pembuatan beton. Pertama, persiapan bahan. Siapkan semua bahan yang diperlukan dalam jumlah yang tepat. 2. Pengukuran. Gunakan rasio campuran yang tepat, biasanya 1:2:3, semen, pasir, kerikil, ditambah air yang sesuai kebutuhan. 3. Pencampuran. Campurkan semen, agregat halus, dan agregat kasar dalam wadah atau mixer hingga merata. Tambahkan air sedikit sambil terus diaduk hingga mendapatkan konsisten yang diinginkan. 4. Penuangan. Tuangkan campuran beton ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Pastikan untuk meratakan permukaan agar hasil merata. 5. Pengendapan. Biarkan beton mengendap dalam cetakan selama beberapa waktu, biasanya 24 jam. 6. Pelepasan cetakan. Setelah beton cukup keras, lepaskan cetakan dengan hati-hati. 7. Perawatan. Lakukan perawatan dengan menjaga kelembapan beton selama beberapa hari untuk memastikan kekuatan maksimal. Sekian. Beton merupakan bahan bangunan yang sering digunakan dalam proyek teknik sipil, seperti jembatan, jalan, bendungan, dan bangunan. Contoh penggunaan beton dalam proyek teknik sipil. Jembatan. Beton digunakan untuk membuat jembatan layang dan jembatan biasa. Jalan. Beton yang bisa digunakan untuk membuat jalan raya. Bendungan dan waduk. Beton digunakan untuk membuat dinding dan pondasi yang kokoh. Pelabuhan dan dermaga. Beton digunakan untuk membuat struktur pelabuhan dan dermaga yang kuat dan tahan terhadap tekanan air. Bangunan bertingkat. Beton digunakan untuk membuat bangunan bertingkat tinggi. Bangunan perumahan. Beton digunakan untuk membuat bangunan kecil di desa sehingga bangunan tinggi. Bantalan rel kereta api. Beton digunakan untuk membuat bantalan rel kereta api. Beton dipilih sebagai bahan bangunan karena memiliki kekuatan dan menahan tekanan yang tinggi dan kondisi cuaca buruk. Sekian. Berikut saya akan menjelaskan tentang beton alternatif ramah lingkungan. Beton yang menggunakan bahan ramah lingkungan seperti abu terbang, rami,
mikrosilika. Berikut adalah contoh-contoh bahan beton bangunan ramah lingkungan. Yang pertama, ada beton yang terbuat dari abu terbang, produk sampingan pembakaran batu bara. Beton ini lebih ramah lingkungan dibandingkan semen tradisional. Yang kedua, beton yang terbuat dari serat keramik, kapur, dan air. Beton ini lebih memiliki kemampuan menyerap karbon dan lainnya lah. Yang ketiga, ada beton yang terbuat dari limbah dan bahan sisa industri. Beton ini membutuhkan lebih sedikit energi untuk produksinya. Yang keempat, beton dengan mikrosilika. Beton yang menggunakan mikrosilika ini bagus untuk. Yang kelima, ada bahan beton pengikat alternatif. Beton yang menggunakan bahan pengikat alternatif seperti slag dan lainnya lah. Penggunaan beton ramah lingkungan ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, dan berkontribusi pada berkelanjutan lingkungan selanjutnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Beton memiliki peranan penting dalam konstruksi dan infrastruktur modern. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya bahan beton. 1. Kekuatan dan ketahanan. 2. Fleksibilitas dan desain. 3. Biaya efektif. 4. Sifat tahan api. 5. Ramah lingkungan. 6. Ketersediaan. Secara keseluruhan, beton merupakan bahan yang esensial dalam pembangunan infrastruktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Sekian.